Pada video kali ini saya akan mengulas mengenai meski sudah pensiun, Rossi akan jajal sirkuit Mandalika. Tahun 2022 Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP. Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi tempat debut pembalap dunia. Ternyata sirkuit Mandalika di Lombok ini menjadi perhatian dan turut dikomentari Mick Doohan, Marquez, dan Rossi. Sekedar diketahui bahwa sirkuit Mandalika sendiri memiliki konsep yang unik. Sirkuit ini memiliki lintasan balap yang merupakan jalan umum di area wisata. Selain itu, sirkuit Mandalika menawarkan pemandangan yang ciamik berupa laut dan perbukitan karena berada di area wisata. Saya takut pembalap tidak bisa membedakan mana balap, mana liburan, karena konsep sirkuit Mandalika ini bisa dibilang wisata balapan. Jadi di sini pembalap, penonton, dan semuanya yang terlibat dalam MotoGP Mandalika bisa menikmati suasana konsep sirkuit yang menempel dengan pantai ini. Pendapat itu disampaikan Mick Doohan, juara MotoGP era 90-an. Setelah melihat simulasi lintasan dan layoutnya, ini sangat hebat, termasuk lintasan cepat yang artinya balapan akan keren dan menarik bagi para pembalap. Mick Doohan pun memprediksi kompetisi akan berjalan sengit dan para rider akan merasakan sensasi yang luar biasa ketika berpacu di sirkuit itu. Perubahan terjadi secara cepat dari satu titik ke titik lainnya. Artinya akan berlangsung balapan yang sangat ketat. Pemenangnya akan ditentukan pada lap terakhir. Sangat menarik. Direktur Strategi dan Komunikasi MGPA Happy Harinto menilai pernyataan legenda MotoGP Mick Doohan tadi adalah kampanye positif bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. Jadi pernyataan Mick Doohan itu adalah kampanye yang baik bagi Indonesia. Ini karena hanya di Mandalika, para pembalap dan penontonnya bisa sekalian pelesiran. Tugas Happy Harinto di Pantai Mandalika, kawasan KEK Mandalika, Lombok Tengah pada Senin 27 September 2021. Meski menjadi sirkuit baru di dunia, namun sirkuit Mandalika menjadi salah satu sirkuit tercepat waktu pembangunannya. Sebagai perbandingan dengan sesama tetangga Asia Tenggara, sirkuit Buriram di Thailand membutuhkan 4 tahun. Kenapa Mandalika itu tercepat pembangunannya? Ini karena untuk meningkatkan pariwisata, khususnya olahraga otomotif di Indonesia. Tambah Happy Harinto. Sementara salah satu keunikan lainnya adalah jumlah tikungan mencapai 17. Sementara sirkuit-sirkuit lainnya di dunia hanya memiliki sekitar 14 atau 15 tikungan. Tes pramusim di Mandalika itu bila melihat suhu dan angin luar biasa. Menjadi tantangan untuk ban dan mesin, teknologi, sepatu, helm, semuanya akan diuji coba di sini. Maka kita harus bersyukur karena Mandalika jadi pusat risetnya. Pungkas Happy Harinto. Legenda MotoGP Valentino Rossi juga turut berkomentar dengan konsep yang diusung oleh sirkuit Mandalika. Saat diwawancarai oleh presenter Trans 7, Lucy Wiryono mengenai tantangan balapan di Mandalika, dia menyebut perlu mencobanya terlebih dahulu. Kendati demikian, dia sudah melihat ada sejumlah tikungan yang akan membuatnya melaju cepat. Menurutnya, tikungan-tikungan di sirkuit Mandalika itu sangat menyenangkan untuk balapan MotoGP. Saya sudah melihat tata layout dari video lintasannya. Terlihat ada beberapa tikungan untuk melaju cepat. Itu akan menyenangkan untuk balapan. Tapi untuk memahami sirkuit secara keseluruhan, trek harus selesai lebih dulu. Dan saya turun langsung dengan motor untuk mencobanya, kata Valentino Rossi. Selain tikungannya, spesifikasi lain dari sirkuit Mandalika yang menjadi perhatian Rossi adalah lokasinya. Dia mengatakan jika nanti saat balapan cuaca sangat panas, dia akan langsung terjun ke pantai. Pasalnya sirkuit ini berada di pinggir pantai. Seperti yang Anda bilang, begitu banyak tuntunan pada sirkuit ini karena cuaca di Indonesia sangat panas. Saya turun balapan di Indonesia pada 1996 dan 1999. Saya ingat cuacanya lebih panas dari Malaysia. Jadi ini akan sangat sulit, terlebih lagi trek akan sangat dekat dengan laut. Jika sangat terik, maka kita bisa langsung terjun ke laut, ujar Valentino Rossi sembari tertawa. Gelaran MotoGP sudah berakhir minggu lalu dengan Fabio Quartararo sebagai juara dunia. Sementara di kelas Moto2, Remy Gardner menjadi kampiun dan gelar Moto3 diklaim Pedro Acosta. Kini sorotan fans balap motor akan beralih ke World Superbike akhir pekan ini pada tanggal 19 hingga 21 November.
Ikon MotoGP Valentino Rossi yang telah resmi pensiun juga mengaku tidak sabar menunggu kepastian juara WSBK. Menurut redaktur, musim ini kejuaraan Superbike menarik untuk disimak. Valentino Rossi juga ikut memprediksi serangkaian agenda World Superbike Mandalika 2021 yang berlangsung sepanjang akhir pekan ini. Pria berjuluk redaktur itu memprediksi balapan akan berlangsung seru. Indonesia atau tepatnya Mandalika mendapat kehormatan menjadi tuan rumah World Superbike. Bahkan sirkuit Mandalika yang menjadi arena balap bakal menjadi saksi penentuan gelar juara dunia World Superbike 2021 antara pembalap peta Yamaha Toprak Razgatlioglu melawan rider Kawasaki Racing Jonathan Rea. Posisi Toprak Razgatlioglu diuntungkan karena dia mengkoleksi poin 531. Dia memiliki keunggulan 30 angka atas Jonathan Rea yang telah menjadi juara dunia bertahan selama 6 musim secara beruntun. Dengan poin maksimal 62 poin dari 3 balapan di WSBK Indonesia, Rea masih berpeluang untuk menyalip. Valentino Rossi pun menganggap hal tersebut membuat persaingan menjadi seru, terlebih balapan di sirkuit baru. Terdapat 2 pembalap terbaik yang selalu bersaing ketat di depan. Hal ini akan bagus untuk para penggemar. Kali ini balapan akan menarik karena mereka bersaing di lintasan baru, kata Valentino Rossi dikutip dari Crash. Ini adalah lintasan baru untuk WSBK serta bagi semuanya. Jadi kami semua harus memahami kondisi sesungguhnya. Persaingan masih terbuka. Namun yang terpenting keunggulan berada di tangan Toprak. Ada pertarungan hebat dalam kejuaraan dunia Superbike tahun ini setelah dominasi panjang Johnny, julukan akrab Jonathan Rea. Dia dan Toprak Razgatlioglu adalah 2 rider tercepat dan terbaik di WSBK saat ini. Sangat menyenangkan untuk mengikuti seri WSBK karena ini duel yang hebat. Lanjut komentar Valentino Rossi. Lantas, pembalap mana yang difavoritkan Rossi, Rea atau Razgatlioglu? Untuk diketahui, dia memiliki hubungan perasaan yang panjang dengan pembalap Irlandia Utara. Baru-baru ini, Rea berterima kasih kepada 9 kali juara dunia tersebut atas pujian publiknya, yang menyebutnya pantas bersaing di MotoGP dan mengungkapkan bahwa mereka rutin saling mengirim pesan. Di sisi lain, ada pembalap dari kubu Yamaha Toprak Razgatlioglu. Rossi juga menaruh respek besar terhadap rider Turki itu, yang melaju di putaran akhir sebagai pemimpin klasemen yang sangat jelas. Saya kenal Johnny dan kami sering saling kontak. Dia adalah juara lama. Tetapi saya juga tahu Toprak. Dia membalap untuk Yamaha, sulit untuk membuat prediksi, kata redaktur pria 42 tahun itu. Saya pasti akan mengikutinya dan berharap mereka akan memiliki duel yang hebat dalam balapan terakhir. Redaktur mencoba diplomatis dan memilih netral soal peluang kedua pembalap di Mandalika. Tak hanya Rossi, Fabio Quartararo dan Pecco Bagnaia nampaknya tidak mau ketinggalan mengikuti perebutan gelar juara Superbike di seri Mandalika kali ini. Bagi Quartararo, dia menjagokan Toprak sebagai jawara. Alasannya jelas, rider asal Turki tersebut tampil konsisten di sepanjang musim 2021 ini. Untuk itu, Quartararo tidak melihat ada rider lain yang bisa menyaingi jagoannya itu. Sudah lama kita tidak melihat seorang benar-benar bertarung dengan Rea, ungkap Quartararo dikutip dari laman Crash. Tapi Toprak Razgatlioglu dan ada juga Redding melakukannya. Jadi ini pertarungan yang bagus, sambung Quartararo. Quartararo pun berharap Toprak dapat memenangkan balapan di Mandalika esok. Tentu saja saya penggemar berat Toprak, jadi saya berharap dia menang. Pertama-tama untuknya karena saya sangat menyukainya, tetapi juga untuk Yamaha karena ini adalah tahun yang baik bagi mereka. Di sisi lain, Pecco Bagnaia berharap Jonathan Rea bisa tampil sebagai pemenang Superbike 2021. Dia ingin melihat Rea kembali menenteng gelar untuk 7 kali secara beruntun. Saya penggemar berat Rea, saya ingin dia memenangkan gelar ini lagi karena dia pantas mendapatkannya. Dia adalah yang terbaik, saya ingin melihatnya menang lagi tetapi saya pikir itu lebih sulit tahun ini karena Toprak memiliki keunggulan besar. Tapi bagaimanapun saya yakin Johnny Rea akan mencoba segalanya untuk memenangkan kejuaraan ini lagi, ucap Bagnaia. Sementara itu, Valentino Rossi memilih untuk tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pembalap. Dia hanya ingin melihat pertarungan yang sehat antara kedua rider.